Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya pagi ini. Saya ajak kita untuk merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Amsal pasal yang ke-21. Ayat yang ke-21 saya akan bacakan bagi kita. Siapa mengejar kebenaran dan kebaikan, dia mendapatkan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Itulah yang dipahami oleh penulis Amsal Bapak Ibu. Dan kalau kita berbicara tentang mengejar kebenaran dan kebaikan, itu berarti bahwa seseorang yang melakukan itu akan memiliki keinginan untuk mencari serta memahami kebenaran dan kebaikan. Lalu mempraktekkan kebaikan dan kebenaran yang dia sudah peroleh di dalam kehidupannya. Dan tentu saja Bapak Ibu, kebenaran yang harus dikejar adalah kebenaran menurut pandangan dan standarnya Tuhan. Bukan kebenaran dan kebaikan menurut standar diri sendiri atau standar manusiawi. Di kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-25 dikatakan, ada jalan yang tampak lurus di hadapan manusia, tetapi ujungnya ialah jalan maut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kebenaran dan kebaikan yang harus kita kejar adalah kebenaran dan kebaikan menurut standar Tuhan. Bukan kebenaran manusiawi, apalagi duniawi. Maka barulah kita akan mendapatkan kehidupan, bukan maut, saudara. Dan tentu saja Tuhan akan berkenan dengan sikap serta perbuatan kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan dan praktekkan di dalam kehidupan kita ini. Mari kita baca Yesaya 58 ayat 2 dan 4. Namun mereka mencari aku hari demi hari dan menginginkan pengetahuan akan jalan-jalanku sebagai sebuah bangsa yang sudah berbuat benar dan tidak meninggalkan pertimbangan Elohim mereka. Mereka bertanya kepadaku tentang pertimbangan kebenaran. Mereka berhasrat untuk mendekat kepada Elohim. Ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memerhatikan? Kami membuat jiwa kami menderita dan engkau tidak mengetahuinya. Lihatlah, pada hari puasamu engkau mencari kesenangan dan engkau menekan semua pekerja kerasmu. Ayat 4, lihatlah, engkau berpuasa untuk berselisih dan berbantah-bantah dan memukul dengan tinju kefasikan. Seharusnya engkau tidak berpuasa seperti hari ini untuk membuat suaramu terdengar di tempat pemujaan. Jadi perbuatan yang benar harus didasari dan disertai dengan sikap hati dan motivasi yang benar, serta perbuatan-perbuatan kebenaran dan kebaikan yang lain, saudara. Bukan cukup hanya dengan berpuasa. Bukan cukup hanya kemudian berpuasa, tetapi tujuannya adalah untuk mencari kesenangan diri sendiri. Bahkan itu keliru, saudara. Bukan berpuasa, tetapi kemudian orang yang berpuasa tersebut menekan semua pekerja keras yang bekerja buat mereka. Bukan berbuat baik dengan berpuasa, lalu saat berpuasa disertai dengan perselisihan dan perbantahan tadi. Bukan berpuasa, tetapi dalam keadaan berpuasa tersebut disertai dengan memukul dengan tinju kefasikan. Bukan berpuasa yang tujuannya supaya suaranya terdengar di tempat pemujaan. Artinya supaya suara dan pendapatnya didengar dan dilakukan oleh orang lain. Bukan juga supaya mendapatkan pujian dari orang-orang lain di tempat-tempat pemujaan, saudara. Puasa dan perbuatan kebenaran dan kebaikan yang Tuhan kehendaki adalah seperti di ayat 6 sampai 7 dari Yesaya pasal 58. Saya ajak kita untuk membaca kembali, saudara. Bukankah ini puasa yang aku pilih? Untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman, untuk melepaskan tali-tali kuk, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan kamu akan mematahkan setiap kuk. Jadi saat orang-orang Israel ini berpuasa, mereka harus menerapkan kasih.
mereka tidak boleh menindas, mereka tidak boleh menekan pekerja keras mereka. Belenggu-belenggu kelaliman harus dipatahkan, bukan justru dilakukan oleh mereka, saudara. Ayat yang ke-7. Bukankah untuk membagi rotimu kepada yang lapar dan membawa musafir miskin ke rumah? Ketika engkau melihat orang-orang yang telanjang, maka engkau menutupinya dan engkau tidak menyembunyikan dirimu dari saudaramu. Itulah perbuatan dan kebaikan yang Tuhan kehendaki. Itulah yang harus disertai saat orang-orang Israel melakukan puasa, saudara. Mari kita juga baca, Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan untuk orang Israel supaya mereka ini mengejar dan melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kita baca di Ulangan pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Engkau tidak boleh memutarbalikkan keadilan. Engkau tidak boleh memandang muka atau menerima suap. Karena suap benar-benar membutakan mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Kebenaran, engkau harus mengejar kebenaran supaya engkau hidup dan mewarisi negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Ayat 21, engkau tidak boleh mendirikan bagimu patung Asera dari kayu apapun di dekat misbah Yahweh Elohimmu yang engkau buat bagimu. Ayat 22. Dan engkau tidak boleh mendirikan bagimu tugu berhala yang Yahweh Elohimmu benci. Itulah kebenaran dan keadilan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Mereka tidak boleh melakukan suap, saudara. Dan kebenaran mutlak yang harus mereka lakukan supaya mereka hidup tadi, mereka tidak boleh mendirikan patung, mereka tidak boleh menyembah berhala, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, yang tidak boleh ada ilah lain di hadapannya. Itulah kebenaran yang harus dipraktekkan oleh orang Israel dan juga setiap kita tentunya. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 25, Bapak Ibu, ayat yang ke-12 dan 13. Siapakah orang yang takut akan Yahweh? Dia mengajarinya di jalan yang dia pilih. Jiwanya akan tetap tinggal dalam kebaikan dan keturunannya akan mewarisi bumi. Tuhan menghendaki supaya kita takut akan Dia, saudara. Maka kebaikan akan tinggal dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ini terus mengejar dan mempraktekkan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Kita mengejar kebaikan yang Tuhan kehendaki. Supaya kita memperoleh kebenaran tersebut, tentu kebenaran Tuhan. Dan kita mendapatkan anugerah kehidupan dari Tuhan. Dan kita bahkan mendapatkan penghormatan seperti yang tertulis di kitab Amsal tadi. Di kitab Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikian apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semangat pagi, terus bersemangat mengejar dan mempraktekkan kebenaran, dan Tuhan akan berkenan dan memberkati hidup saudara semua. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.